Tentunya itu akan banyak sekali kegiatan Mhm. yang memang langsung disupport langsung oleh, BPD PKS. Jadi memang sangat, menguntungkan bagi mahasiswanya itu sendiri Mhm. dan bagi kita institusi sebagai penyelenggara. Jadi, memang harapannya memang luarannya akan, sesuai dengan harapan dan relate dengan, kebutuhan industri perkelapa sawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unilak, kembali lagi kita di Unilak Podcast. Kali ini masih bersama dengan saya, Anafi Muja. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber spesial kita hari ini tentang yang dicari-cari oleh pemburu beasiswa. Tentu saja ini menjadi topik yang sangat menarik ya. Nah, sudah ada di depan saya narasumber kita yaitu Ibu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lancang Kuning, yaitu Ibu Dr. Amalia SPMM. Halo Ibu Amelia. Halo Kak Nafi. Selamat datang di Unilak Podcast. Terima kasih sudah diundang. Baik, Ibu mungkin boleh perkenalan dulu nih Bu dan menyapa sobat-sobat Unilak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lancang Kuning, Dr. Amalia SPMM. Hari ini dengan sangat senang dan berbahagia sekali saya menyapa sobat-sobat podcast Unilak. Baik, terima kasih Bu Amalia. Nah, bagi teman-teman yang rajin nih nonton podcast kita, mungkin masih ingat sama podcast sebelumnya sama Apkasindo. Nah, ini adalah kelanjutan dari podcast tersebut, yaitu tentang beasiswa, yaitu adalah beasiswa dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Nah, Bu Amalia, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Bu, apa itu beasiswa BPD PKS? Baik, terima kasih Kak Nafi. Jadi beasiswa BPD PKS itu adalah beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa. Itu sasarannya adalah pekebun sawit, anak-anak atau keluarga atau suami atau istri pekebun sawit, karyawan perusahaan sawit, ASN yang bergerak di bidang perkebunan, dinas perkebunan, penyuluh dan sebagainya. Nah, dana ini dikelola dari kutipan ekspor sawit. Jadi dana itu dikumpulkan kemudian dikembalikan untuk memberikan pengembangan sumber daya manusia di bidang kelapa sawit, untuk riset dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Amalia. Nah, mungkin itu sekilas tentang beasiswa BPD PKS. Nah, ini kabarnya kita menjadi satu dari 41 lembaga pendidikan yang mendapatkan beasiswa ini ya Bu ya. Mungkin gimana nih perasaan Ibu sebagai dekan dari fakultas yang terpilih di Unilak? Oke, baik. Terima kasih. Tentunya perasaan yang saya rasakan adalah rasa syukur dan rasa bangga karena kita terpilih dan ditetapkan sebagai mitra resmi BPD PKS sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara pengembangan sumber daya manusia. Jadi tahun ini ada 41 perguruan tinggi yang ditetapkan dengan kuota ditambah 4.000 calon mahasiswa. 4.000. Jadi besar sekali peluang untuk mendapatkan beasiswa ini. Kalau untuk informasi tahun 2024 itu baru 23 perguruan tinggi. Jadi 2 kali lipatnya ya, hampir 2 kali lipat lebih. Sudah diberikan beasiswa ke 5.200 mahasiswa. Itu sebelumnya ya Bu ya? Sebelumnya sampai tahun 2024. Kemudian tahun 2025 ditambah kuotanya 4.000. Jadi ada peluang 4.000 kepada calon mahasiswa, keluarga petani dan sebagainya untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi ini tahun pertama Unilak dapat ya Bu ya? Tahun pertama Unilak dapat. Alhamdulillah dapat 2 prodi, agribisnis dan agroteknologi. Kuotanya kita dapat satu kelas, jadi satu kelas itu 30 orang, total 60 orang insya Allah kita dapat mahasiswa baru dari program ini. Baik, berarti ada 60 orang yang akan mendapatkan beasiswa BPD PKS ya Bu ya. Nah, dari 60 orang ini Bu, apakah khusus hanya untuk mahasiswa Fakultas Pertanian atau seperti apa nih Bu? Memang sasarannya itu tadi seperti saya sampaikan adalah pekebun, keluarga pekebun, karyawan, pekerja pada usaha perkebunan kelapa sawit, keluarga karyawan atau pekerja pada usaha perkebunan sawit, kemudian pengurus kelembagaan perkebunan pada usaha perkebunan kelapa sawit, pengurus asosiasi,
ASN yang bertugas di bidang perkelapa sawitan dan penyuluh yang bekerja di wilayah perkebunan kelapa sawit. Jadi karena Unilak itu dapatnya prodi agrotek dan agribisnis, jadi memang khusus ke Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Jadi spesial untuk Fakultas Pertanian. Nah, menurut Ibu sendiri nih, seperti apa sih kemitraan ini bagi Fakultas Pertanian? Mungkin kelebihan dan keuntungan yang bisa didapatkan oleh Fakultas Pertanian. Bagi kami makna kita ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara ini maknanya strategis dan jangka panjang. Yang pertama itu adalah dosen dan mahasiswanya akan mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam pelatihan, kegiatan pemberdayaan manusia, kemudian riset yang dapat didukung langsung oleh BPDPKS. Kemudian yang kedua, sebagai institusi perguruan tinggi, kita dapat memperkuat posisi kita untuk berperan aktif dalam pembangunan sektor kelapa sawit. Seperti kita ketahui, Riau ini adalah penghasil kelapa sawit, bahkan 21% dari total jumlah hektar sawit seluruh Indonesia itu secara nasional 16, sekian juta hektar, 21%-nya ada di Riau. Cukup besar, sangat besar malah sangat jadi, besar sekali. Bisa dikatakan jantungnya industri sawit itu ada di Riau. Jadi dari itu tergeraklah kita Universitas Lancang Kuning untuk ikut berkontribusi mempersiapkan SDM di bidang perkelapa sawitan ini. Apakah ada kriteria tertentu Bu yang menjadikan Unilak terpilih dan menjadi salah satu dari 41 penyelenggara pendidikan tinggi nih? Jadi kriterianya itu memang harus kurikulumnya ke arah kelapa sawit. Kemudian sarana prasarana mereka pastiin apakah kita siap untuk mencukupi, juga termasuk kurikulum, pendanaan dan sarana prasarana. Oke, berarti kita sudah dinilai cukup mampu untuk menjadi penyelenggara beasiswa ini. Nah, untuk skemanya sendiri itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa BPDPKS? Beasiswa BPDPKS ini skemanya adalah bersifat penuh atau full scholarship. Jadi dari biaya hidup, kemudian biaya pendidikan UKT atau SPP, kemudian bantuan penelitian tugas akhir, bantuan buku, semuanya full. Jadi mereka tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Sampai nanti mereka datang ke sini juga dibiayai tiketnya. Datang ke sini dibiayai tiketnya. Kuliah di Unilak dari semester 1 sampai selesai. Itu apakah kalau beasiswa lain itu kan mahasiswa tuh harus mendaftar dulu dan terdaftar sebagai mahasiswa. Nah, apakah BPDPKS ini juga sama seperti itu? Gitu. Nah, kalau kita ini sistemnya agak berbeda ya. Jadi kita itu kolaborasinya dengan BPDPKS. BPDPKS menyediakan anggaran dan rekrutmennya. Kita sebagai penyelenggara pendidikan dan menyediakan tempat. Jadi kita hanya tinggal menerima kuota 60 orang itu. Jadi nanti kemungkinan dapat mahasiswa itu dari Papua sampai Aceh. Jadi beragam dari semua wilayah di Indonesia. Jadi penerimaan mahasiswanya itu ke BPDPKS, kemudian Unilak hanya menerima mereka gitu ya, Bu? Oke, nah kalau calon mahasiswa ini pengen mendaftar, kan kita belum tentu dapatnya langsung dari Unilak, itu seperti apa caranya, Bu? Jadi memang sekarang belum fix, masih digodok untuk aturan dan persyaratannya, cuman tetap dipantau ke web resminya beasiswa sdmsawit.id atau dikjenbun.pertanian.go.id. Kalau mau kita pun juga bantu pantau di IG Faperta. Jadi mahasiswa, saya harap calon mahasiswa atau mahasiswa yang ada di sini ada keluarga atau adiknya atau keluarga saudara-saudaranya mendapatkan informasi ini bisa disampaikan untuk itu mendaftar. Oke, jadi calon mahasiswa yang belum terdaftar nih Bu ya, calon mahasiswa yang belum terdaftar nanti bisa langsung daftar di websitenya dari BPDPKS itu sendiri. Berarti tidak harus mendaftar dulu di Unilak ya Bu ya? Nggak harus. Baik, terima kasih. Tadi disebutkan sama Bu Amalia kalau mahasiswa itu akan mendapatkan beasiswa dari semester 1 sampai semester akhir dengan segala kelebihan-kelebihannya. Nah, apakah nanti di perjalanan mungkin ketika IPK-nya tidak sampai batas tertentu, apakah mereka juga akan dipotong atau dipangkas beasiswanya? Tidak ada, tapi kami merencanakan memang karena ini baru pengalaman pertama ya. Akan membentuk tim yang betul-betul mengawal ini supaya mahasiswa ini sesuai dengan target
dan di perjalanan tetap kita lakukan monitoring dan evaluasi supaya mahasiswa ini terkawal sampai lulus tepat waktu. Oke, terima kasih Bu Amal. Tadi saya ulangi lagi Bu ya, yang didapat mahasiswa itu mungkin biaya masuk kuliah, biaya UKT atau uang kuliah, kemudian fasilitas hidup tadi dapat juga, Ya, kemudian fasilitas penelitian dapat juga ya. benar. Itu boleh disebut nggak sih Bu? Kira-kira nominalnya berapa? Berapa ya? Sampai tamat itu per mahasiswa kalau nggak salah ya, ingat saya 100-an juta gitu lah per mahasiswa. Berarti udah Sampai tamat full di full cover. di cover. Luar Tanpa biasa biaya. BPD PKS. Sampai ya. uang harian saku harian juga Saku dibayar. harian juga. Itu tidak bulanan Bu? Bulanan, dan bulanan harus tepat waktu. Luar biasa. Terus baju seragam 3-4 setel kita siapkan. Memang sudah standarnya seperti itu. Seragam BPD PKS atau dari Seragam yang kita buat sendiri di Fakultas Pertanian atau di Unilak. semuanya udah tercover ya iya. Bu ya. Oke, untuk syarat-syarat khususnya apakah ada Bu selain yang disebutkan tadi? Kalau syarat khusus, ini kebetulan kita udah sosialisasi sekali walaupun belum fix. Ada kriteria calon penerima beasiswa itu dari jalur prestasi. Jadi lulusan SMA dengan rata-rata nilai raportnya itu lebih atau sama dengan 7 dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian kriteria prestasi khusus untuk yang calon mahasiswa dari daerah pulau, Papua, Nusa Tenggara atau 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan atau perbatasan itu lebih atau sama dengan 6 nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian syaratnya bisa juga tidak mampu secara ekonomi. Kemudian untuk persyaratan khusus, kalau misalnya dia adalah pekebun atau keluarga pekebun, dia bisa melampirkan SHM, surat pernyataan penguasaan fisik gitu ya, pernyataan mandiri sebagai pekebun dan memiliki lahan kelapa sawit bermaterai. Nah itu ya. Nah kalau untuk keluarga pekebun, mungkin kakak yang menyatakan bahwa dia anak atau istri, akta jual beli dan sebagainya ya. Nah kalau untuk karyawan, misalnya dia karyawan di perusahaan sawit juga diberikan kesempatan. Syaratnya surat keterangan bekerja dari perusahaan tersebut dan kira-kira seperti itu. Oke. Tadi disebut ini ada karyawan juga yang boleh mendaftar ya Bu ya. ASN pun juga diberi kesempatan yang belum S1 ya. Kebetulan sebenarnya program ini untuk D1, D2, D1, D3, D4 dan S1. Nah, jadi kalau untuk yang belum sarjana, dia boleh pilih mau D1 aja tahun atau S1 gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ASN atau dia penyuluh di bidang perkelapa sawitan, tinggal melampirkan SK dari kepala dinasnya dan atau pimpinannya. Berarti gitu. Nanti itu kelasnya ikut kelas reguler Bu? Kelas reguler. Oke, baik. Jadi memang harus ada surat izin sekolah mereka itu. Harus cuti ya Bu ya? Cuti. Kemudian ini kira-kira kapan dibukanya nih? Nah, kalau untuk timelinenya itu, kita kan sudah ditetapkan sebagai lembaga pendidikan penyelenggara tanggal 23 April kemarin. Kemudian sosialisasi untuk penerima beasiswa ini Mei sampai Juni. Mei sampai Juni. Pembukaan pendaftarannya nanti awal Mei. Jadi harus siap-siap dari sekarang. Seleksi administrasinya itu Mei sampai Juni. Seleksi wawancara Juni sampai Juli. Kemudian pengumumannya nanti awal Agustus. Awal Agustus. Berarti nanti Oktober atau September udah masuk gitu Bu ya. Benar. Berarti tadi disebutkan nih dari Sabang sampai Merauke semua terbuka. Nah ini berarti Unilak bakal menerima dari mahasiswa dari seluruh Indonesia ya Bu ya. Asalkan daftarnya lewat BPD PKS. Nah menurut Ibu nih kira-kira dampak beasiswa nih untuk mahasiswa itu sendiri seperti apa Bu? Baik untuk capaian akademik dan yang lainnya. Karena ini beasiswa, dampaknya tentu secara psikologis dan secara akademis akan sangat baik sekali. Kalau secara beban biaya sudah tidak ada masalah lagi, insya Allah mereka akan fokus, apalagi program ini akan kami kawal sampai akhir, mudah-mudahan luarannya nanti akan bagus sesuai dengan yang diharapkan, kemudian relate dengan kebutuhan tenaga kerja. Baik, terima kasih Bu. Nah untuk harapan Ibu sendiri setelah mereka lulus nanti nih, para penerima beasiswa itu seperti apa Bu di masa depan untuk perekonomian mereka itu sendiri? Oke, baik. Kalau harapan saya sebagai Dekan Fakultas Pertanian, saya harapannya adalah lulusannya tidak hanya sebagai pekerja atau karyawan, tapi dia juga bisa berwirausaha, kemudian menjadi leader yang penuh kreasi dan inovasi di industri perkelapa sawitan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara global karena
sawit ini kan menjadi salah satu sumber devisa negara ya. Iya, benar Saya sekali. harap mereka juga bisa dapat berkontribusi seperti itu. Kalau dari sisi fakultas sendiri, Bu, untuk Fakultas Pertanian setelah nanti program ini berjalan nih, apa support dari fakultas untuk mendukung para penerima beasiswa ini? Oke, baik. Kalau dari fakultas, saya begitu mendengar kita lolos, saya segera membentuk tim untuk melengkapi, memperbaiki kurikulum. Kurikulum yang memang arahnya ke sawit. Jadi segala dari RPS, kurikulumnya sendiri, kemudian silabus dan lain, bahan ajar dan sebagainya itu memang harus betul-betul clear. Begitu mahasiswa masuk itu udah clear. Kemudian sedangkan dari sarana prasarana, arahan dari Pak Rektor kemarin akan dibentuk tim khusus yang betul-betul memang mengurusin anak-anak beasiswa ini. Jadi rektorat nanti akan ikut terlibat karena nanti sarana prasarana yang akan disiapkan adalah asrama. Kemudian ruang kelas tentunya harus memadai, kemudian laboratorium, rumah sakit atau untuk kesehatan, konsultasi psikologis. Jadi kalau misalnya ada masalah ada tempatnya, kemudian sarana olahraga dan sebagainya. Karena memang itu semua kita cantumkan di dalam proposal. Oke, karena itu kita diterima ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, untuk kolaborasi antara Fakultas Pertanian dengan BPD PKS selama pelaksanaan nanti itu seperti apa, Bu? Apakah akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang bakal diikuti oleh penerima beasiswa ini, Bu? Tentunya itu akan banyak sekali kegiatan yang memang langsung disupport langsung oleh BPD PKS. Jadi memang sangat menguntungkan bagi mahasiswanya itu sendiri dan bagi kita institusi sebagai penyelenggara. Jadi memang harapannya memang luarannya akan sesuai dengan harapan dan relate dengan kebutuhan industri perkelapa sawitan. Baik. Nah, untuk di tahun depan nih mungkin yang angkatan baru lagi, Bu, itu apakah ada kemungkinan bakalan kita mendapatkan tambahan atau pengurangan dari program ini? Oke, insya Allah saya optimis. Perlu Kak Nafi ketahui bahwa sebenarnya program ini challenge-nya Pak Rektor ke saya. Jadi saya menceritakan sedikit boleh, nih. boleh. Jadi Februari 2024 saya diangkat jadi dekan. Ya. Kemudian bulan Maret Pak Rektor itu me-WA saya, ngirim link bahwa ada salah satu perguruan tinggi di Riau yang lolos program ini. Jadi bahasanya begini, Bu Dekan, tahun depan kita harus dapat ini ya. Saya langsung jawab, siap Prof gitu. Padahal saya belum mengerti karena saya baru pulang juga kuliah dari S3, jadi belum terlalu, masih awam. Jadi setelah saya menerima challenge itu, saya pelajari, walaupun masih buta, saya pelajari, saya cari, telusuri, cari buka linknya, termasuk akhirnya terlaksana kemarin saya ke kampus, membuka link dengan orang-orang Aptasindo, kemudian saya hadir ke temu ilmiah tentang sawit, waktu itu diundang oleh Institut Kelapa Sawit yang ada di Pelalawan. Saya banyak ngobrol dan diskusi dengan teman-teman dosen, bagaimana caranya biar mendapatkan kesempatan ini. Akhirnya di bulan awal 2025 Januari, Oktober 2024 saya udah buat tim untuk buat proposal. Awal 2025 Januari itu udah keluar pengumuman untuk mempersiapkan proposal. Habis itu saya bikin, kami bersama tim di Fakultas Pertanian, juga Fasilkom sebenarnya juga ikut waktu itu. Kami buatlah dengan sangat baik, dengan betul-betul serius, dan timnya itu langsung SK-nya ditantangani Pak Rektor, memang mengawal sampai habis itu. Kemudian keluar pengumuman itu di bulan Maret, pas bulan Ramadan. Ternyata kami lolos untuk presentasi. Nah, hasil diskusi akhirnya karena ini kita dua fakultas dan baru pertama kali, Pak Rektor bilang biar saya aja yang presentasi. Jadi betul-betul disupport. Sangat disupport langsung ya Pak Rektor. Karena kan ini kita mencari mahasiswa ya juga ya, dan sesuai juga dengan visi misi kita. Kemudian kita berangkat ke Bandung waktu itu, dan tidak disangka pas berangkat itu ternyata Ketua Yayasan juga ikut untuk menguatkan bahwa kita siap secara pendanaan di awal. Prof Irwan. Prof Irwan. Jadi waktu presentasi Prof Irwan langsung statement pertama bahwa Unilak siap untuk menerima mahasiswa. Nah, sebenarnya kami mengajukan 6 prodi waktu itu yang lolos. Memang sebenarnya udah dikasih tahu juga, di-spill ke kami, kemungkinan lolos itu adalah prodi yang berhubungan langsung dengan sawit. Jadi prodi-prodi yang sifatnya supporting, nanti setelah dievaluasi 1 tahun ini dia evaluasi dulu. Nanti ada pertanyaan Kak Nafi tadi, ada kemungkinan besar kita akan dapat penambahan kuota dan penambahan prodi. Insya Allah mudah-mudahan
yang tim bekerja sama-sama berjuang kami dengan Iya. Fasilkom juga nanti bisa lolos tahun depan. Kalau boleh tahu nih Bu, tadi ada disebut beberapa prodi, itu prodi apa saja yang kita ajukan nih Bu? Kalau dari pertanian sendiri, agri, agro, THP. Kalau THP ini kendalanya sepertinya karena belum ada lulusan. Mm-mm. Insya Allah semester depan sudah ada lulusan sehingga di tahun depan bisa dimajukan. Kalau Fasilkom itu 3 prodi, saya lupa nama prodinya, Mm-mm. karena sifatnya supporting. Insya Allah Oh. kalau misalnya mudah-mudahan tahun depan bisa kita masukkan lagi, bisa Mm-mm. lolos. Berarti, Makanya heeh. rektor tuh benar-benar serius harus ngurusin ini setahun ini agar tahun depan kita bisa dipercaya kembali. Oke, luar biasa berarti Iya. dukungan dari Iya. yayasan sama dari rektorat Iya, langsung benar. nih, Heeh. sampai presentasi langsung ya Bu Iya, ya. langsung Pak Rektor yang turun tangan. Luar biasa. Nah, Ibu selama mempersiapkan nih apa menerima tantangan dari Pak Rektor sendiri, ada kendala tersendiri nggak sih Bu bagi Ibu untuk menyiapkan dari 2024 ya Bu sampai 2025 mengirimkan proposal? Apakah ada tantangan dan kendala? Kendala, saya menganggapnya lebih ke tantangan ya, Tantangan. karena dari buta menyelusuri gimana nih ya jalannya, gimana sih mengerti apa sih kurang. Sebenarnya sudah pernah dicoba mengusulkan, cuma belum sampai dikirim proposalnya. Ternyata waktu itu karena kurikulum tidak ke kelapa sawit, khusus kelapa sawit. Akhirnya saya diskusi dengan tim, dengan Pak Rektor juga, gimana kita bikin, karena kita di daerah sawit, kurikulumnya memang ke sawit untuk kelas ini. Nah, jadi kan sudah ada solusi. Iya. Kemudian saya membuka link ke teman-teman dosen yang sudah perguruan tinggi yang sudah menerima, ke Apkasindo juga. Ya pokoknya memperluas wawasan dan link lah. Nah, jadi sebenarnya bukan hambatan tapi lebih ke tantangan. Saya untuk menanyakan terus progres memang harus lebih cerewet ya. Gimana nih, nanyanya banyak memang, setiap sebentar saya telepon gitu. Untungnya teman-teman yang dari kampus lain yang sudah nerima tuh cukup welcome untuk berbagi pengalaman. Oke. Berarti tahun ini juga menjadi penentuan ya Bu ya, Iya. buat tahun depan apakah kita bakalan ditambah atau seperti iya, apa. Oke, mungkin kalau di Riau sendiri tuh ada berapa kampus yang menerima BPDPKS ini Bu? Kalau yang paling lama setahu saya Politeknik Kampar itu udah tahun kelima ini. Sebenarnya udah mulai dari tahun 2016 program ini, dan kita baru tahu tahun ini. Karena baru tahu aja Bu Karena ya. baru tahu, sebenarnya udah ada dari tahun 2016, cuman untuk yang S1-nya dari 2022. Nah, kalau Polkam itu kan lebih ke D4 ya, D3 dan D4, D1, D3 dan D4. Udah tahun kelima. Terus yang di Pahlawan kayaknya tahun ketiga atau tahun keempat. Kemudian ya UPP, Universitas Pasir Pangarayan itu S1. Nah, mereka yang S1 tahun lalu dia lulus agrotek hanya 1 kelas. Nah, itu link yang dikirim ke Pak Rektor ke saya. Sehingga merasa tertantang, oh sarjana juga ada nih. Nah, tahun ini mereka juga lolos 2 prodi, tahun lalu baru 1. Alhamdulillah sangat bagus sekali, kita tahun pertama udah dapat 2 prodi. Luar biasa berarti. Iya, mungkin kemarin kan kita ada agenda itu ya Bu, Sawit Gas to Kampus. Nah, itu seperti apa nih pengaruhnya program itu ke kampus kita sama program beasiswa sangat ini Bu? Berpengaruh sekali karena ya mereka kan punya link langsung ke BPDPKS sehingga informasinya langsung. Jadi saya sering berkomunikasi gimana nih trik tipsnya, terus apa yang harus dilakukan, lebih ke konsultasi juga ke orang Apkasindo, sangat-sangat berpengaruh sekali. Kalau menurut Ibu agak melenceng dikit mungkin dari beasiswa, menurut Ibu di Riau ini seberapa banyak sih calon mahasiswa atau generasi muda yang merupakan anak dari petani kelapa sawit? Sangat banyak sekali ya, karena dari 21% kebun kelapa sawit seluruh Indonesia itu kan adanya di Riau. Iya. Dan yang paling besar itu 50% itu kan petani swadaya. Iya. Tentu anak-anak dan keluarganya mempunyai potensi untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Dan tadi kan sasarannya bukan hanya pekebun ya, karyawan pun juga. Karyawan juga. Nah, satu lagi nih Bu, mungkin dari saya pernah mendengar katanya karena anak petani kelapa sawit ini banyak yang anak-anak orang kaya, mereka udah melihat dari segi keuntungan kebun sawit ini sangat-sangat besar sekali sehingga mereka menepikan pendidikan nih. Tanggapan Ibu seperti apa? Itu kayaknya pemikiran yang salah ya, karena pendidikan itu membentuk pola pikir. Tentu kita perlu mengembangkan usaha kita, bagaimana memanage bisnis yang ditinggalkan orang tua kita dengan baik, bagaimana, yang paling penting adalah berkebun sawit ini keberlanjutan. Jadi kami di Fakultas Pertanian itu selain produktivitas ditingkatkan, juga keberlanjutan terhadap lingkungan, dan itu adanya bisa kita bentuk pola pikirnya di kampus. Jadi bukan hanya produksi meningkat, cuman bagaimana kita menjalankan perkebunan sawit itu secara efisien. Jadi itu ada di prodi agribisnis dan agroteknologi. Oke, baik.
Satu lagi nih Bu, Iya. tambah-tambah terus ya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak-anak petani sawit ini mungkin Mm-mm. apakah masih ada nih Bu yang kurang mampu atau seperti apa nih Bu? Hmm, saya rasa banyak ya. Terutama ini kan juga sasarannya juga untuk buruh Iya, buruh buruh. pekerja di kebun sawit. Nah, itu sangat besar sekali kemungkinan mereka untuk diterima di beasiswa, Mm. akan diutamakan itu Iya. yang mempunyai surat keterangan miskin dan sebagainya. Mungkin ada yang nggak punya lahan sendiri gitu, mengerjakan lahan orang Iya. gitu, pasti banyak ya Bu ya. Masih bisa. Ini nih Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan sawit Bu terkait program beasiswa ini? Oke, harapan ya. Mm-mm. Harapan saya untuk masyarakat umum, gunakan kesempatan emas ini, beasiswa yang diberikan oleh BPDPKS ini bukan hanya kesempatan emas dalam menjalankan pendidikan, tapi juga kesempatan untuk menata masa depan kita yang lebih cerah lagi. Apalagi Riau sendiri ini khususnya saya untuk orang-orang anak-anak kita yang di Riau ya, karena kita banyak yang bergerak di bidang industri kelapa sawit. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, sebarkan informasi ini ke saudara-saudara, ke teman-teman untuk dapat menempuh pendidikan tentang kelapa sawit lebih baik, sehingga kita dapat mengelola kelapa sawit ini yang berkelanjutan dan lebih baik lagi. Oke, karena sawit sendiri adalah penopang perekonomian Riau ya Bu ya. Benar sekali. Oke. Mungkin ada tambahan yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat atau calon-calon mahasiswa nih Bu? Pantau terus web BPDPKS dan Ditjenbun atau ke IG Faperta, pantau terus karena dalam waktu dekat link pendaftaran secara resmi akan segera di-share, penuhi persyaratan, persiapkan diri sebaik mungkin, insya Allah mudah-mudahan berkah karena ini adalah dana yang dikelola dari sawit dan dikembalikan kepada masyarakat sawit juga. Baik, terima kasih banyak Bu Amalia. Nah, buat teman-teman nih yang mau kuliah di tahun ini yang merupakan salah satu dari orang yang berhak untuk mendapatkan beasiswa ini, mungkin bisa dicek nanti secara rutin Instagramnya Fakultas Pertanian Unilak dan juga nanti juga bakal di-share ya Bu ya di IG utama dari Unilak yaitu @infounilak.official. Nah, jangan lupa juga kita ada TikTok kita @infounilak dan di website unilak.ac.id. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek di situ. Jangan lupa harus cek secara rutin karena ini infonya bisa saja besok, bisa lusa, mungkin bisa bulan depan. Nah, jadi rajin-rajin cek karena ini adalah beasiswa yang sangat penting dan peluang untuk mendapatkannya cukup besar ya Bu ya. Baik. Terakhir jangan lupa untuk sobat-sobat Unilak untuk like, comment, share dan subscribe channel YouTube kita Universitas Lancang Kuning. Nah, terima kasih banyak Bu Amalia sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Unilak. Terima kasih kembali Kak Nafi. Iya, sama-sama Ibu. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa kita di podcast yang selanjutnya. Ayo kuliah di Unilak, Green, Multicultural, and Friendly Campus.